Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 476-480. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah badai berlalu, Kinmu merangkak keluar dari gundukan pasir yang tinggi dan melihat sekeliling. Di matanya, ada gurun yang sunyi dan sunyi. Hanya ada gundukan pasir berbentuk sisik yang tersisa setelah badai berlalu. Kapal matahari yang besar itu hancur berkeping-keping, hancur total. Jelaslah bahwa kekuatan serangan terakhir Ibu Tua Surga Sejati sangat kuat. Dia memiliki mentalitas untuk membawa guru kekaisaran perdamaian abadi bersamanya saat dia melakukannya. Hal ini mengakibatkan kapal matahari juga hancur. Api di padang pasir telah menghilang. Meskipun pasirnya masih merah, api yang membakar orang-orang yang terlantar di reruntuhan besar sudah tidak ada lagi. Kinmu melihat ke kejauhan, namun tidak melihat mereka dimanapun. Gurun yang menyala-nyala telah padam. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya dan buru-buru mengangkat tangannya. Tanda-tanda api di kulitnya juga telah menghilang. Dia mengeluarkan beberapa cermin dan mengangkatnya ke atas dan ke bawah, tetapi dia tetap tidak melihat tanda-tanda api. Ibu Tua Surga Sejati telah meninggal. Jantung Kinmu berdebar kencang. Ibu Tua Surga Sejati telah membakar api yang secara khusus ditujukan pada orang-orang terlantar di reruntuhan besar. Tanda-tanda api akan muncul di wajah mereka yang melangkah ke padang pasir, dan semakin murni garis keturunan mereka, semakin banyak tanda api yang akan muncul. Misalnya, tanda api Kinmu telah merayapi seluruh tubuhnya. Namun, Ibu Tua Surga Sejati telah meninggal, jadi api di padang pasir juga telah lenyap. Tanda-tanda api pada orang-orang yang ditinggalkan juga telah lenyap. Puff, puff. Salah satu bukit pasir di kejauhan terbelah, dan naga kilin merangkak keluar dari dalamnya sambil menyemburkan pasir. Kinmu menyambutnya dari jauh dan terlatih-tatih mendekat. Luka-lukanya sangat parah, tetapi bukan karena bertarung melawan Pangongso. Luka-lukanya sangat parah karena dampak mengerikan dari serangan terakhir Ibu Tua Langit Sejati. Naga kilin itu melesat ke depan Kinmu dan menurunkan ekornya. Kinmu menginjak ujungnya, dan naga kilin itu mengangkatnya agar Kinmu meluncur turun ke punggungnya. Naga kilin berlari cepat ke sisi kapal matahari. Kinmu duduk dan berteriak keras, "Guru Kekaisaran, apakah Anda masih hidup?" "Aku di sini." Suara Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi datang dari dekat, dan Kinmu melihat ke arah sumbernya. Dia melihat Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi di bawah naungan batu besar. Kinmu meluncur turun dari punggung naga kilin sambil tersenyum. "Kau terluka lagi. Tidak terlalu serius. Kerusakannya jauh lebih ringan daripada yang terakhir." Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi memejamkan matanya seolah-olah dia sedang tertidur. Dia kemudian membuka satu mata untuk melihat ke belakang sambil berkata dengan lemah, "Ibu Tua Surga Sejati memang kuat." Dengan meminjam kekuatan kapal matahari, dia melampaui para dewa dari surga tinggi. Kinmu melihat ke arah yang sama dengannya, tetapi dia tidak melihat apapun. Bingung, dia pertama-tama fokus mengobati lukanya sendiri. Setelah itu, dia ingin memindahkan Imperial Preceptor, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya. "Ketua Sekte, kau tak bisa mengangkat dewa," kata pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi sambil tersenyum, senyum yang bukan senyum. Kinmu mengerti apa yang dia maksud dan datang untuk mengobatinya. Guru kerajaan masih berencana untuk pergi ke surga tinggi. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menggelengkan kepalanya. "Ibu Tua Surga Sejati memiliki keuntungan dari tanah ketika kita bertukar pukulan tadi, dan aku hampir kalah. Jika aku pergi ke surga tinggi, akan tetap ada dewa di sana, dan itu adalah wilayah mereka. Itu akan lebih berbahaya daripada apa yang aku hadapi sekarang. Aku perlu menunggu sebentar agar kaisar dan eksistensi tingkat master sekte lainnya menjadi dewa juga. Ada banyak praktisi kuat di alam jembatan ilahi di Kekaisaran Perdamaian Abadi yang telah terjebak di alam itu selama bertahun-tahun. Penyebaran model aljabar ruang angkasa untuk memperbaiki jembatan ilahi oleh Kinmu telah memberi mereka harapan untuk menjadi dewa." "Kau membiarkan Grandmaster pergi?" tanya Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kinmu berbicara dengan serius sambil memeriksa lukanya. "Aku sudah membuat kesepakatan dengannya untuk tidak bunuh diri, tetapi sangat sulit bagiku untuk menahannya tanpa membahayakan nyawanya.
Kemampuan Grandmaster untuk melarikan diri tidak tertandingi di dunia ini, aku belum pernah melihat orang yang selicin itu sebelumnya. Namun, aku cukup beruntung untuk mendapatkan setengah dari kakinya. Jika dia bebas, dia hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah di masa depan. Bahkan aku tidak bisa bertahan melawan mantra dukun penyembah jiwanya. Sangat sedikit orang yang tahu nama asliku, tetapi jika dia pergi ke makam sungai untuk memeriksanya, dia bisa menemukannya. Nama kaisar juga bisa ditemukan, kata pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi dengan sungguh-sungguh. Kinmu mengeluarkan banyak jarum perak dan mengubahnya menjadi landak besar. Menusukkan jarum terakhir di tengah alisnya, dia tersenyum dan berkata, bagiku, Grandmaster tidak lagi menjadi masalah. Dewa di belakangnya disebut Dewa Dukun Kui. Dia telah hilang karena Grandmaster yang mencabik-cabik jiwa dan tubuhnya. Grandmaster menyembunyikan tubuh jasmaninya di gunung yang di reruntuhan besar dan roh primordialnya di Gunung Yin. Selama kita memusnahkan roh primordial Dewa Dukun Kui, kita akan dapat mematahkan mantra dukun pemujaan jiwa Grandmaster. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi meliriknya dengan ekspresi acuh tak acuh. Bagaimana jika Grandmaster selangkah lebih maju darimu dan memindahkan roh primordial Dewa Dukun Kui? Kinmu tertegun, lalu menamparkan paha Imperial Preceptor yang membuatnya menangis kesakitan. Kinmu buru-buru menarik kembali tangannya dan dengan cepat memurnikan beberapa tungku pil roh. Keahlian medis Grandmaster hebat, hanya sedikit lebih rendah dariku. Dia tidak akan mati bahkan jika dia kehilangan setengah kakinya. Tetaplah di sini, aku akan melakukan perjalanan ke Gunung Yin. Ingatlah untuk minum obatmu tepat waktu. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mengeluarkan manik kura-kura hitam dan melemparkannya kepadanya. Ambillah untuk berjaga-jaga. Kinmu meninggalkan beberapa kantong air dan makanan sebelum melompat ke punggung kilin naga dan pergi dengan cepat. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi bersandar pada batu besar dan berpikir untuk berdiri, tetapi dia langsung pingsan. Terengah-engah, dia tersenyum pahit. Aku terluka seperti ini lagi, untungnya, ketika pemimpin sekte, bajingan kecil ini, memasukkan manik kura-kura hitam ke tangan ibu tua surga sejati, dia tidak bergerak. Kalau tidak, aku akan benar-benar dipermainkan sampai mati olehnya. Dia tidak dapat menahan perasaan stres pasca trauma. Kinmu telah berulang kali mendorong manik kura-kura hitam dan manik naga hijau ke tangan ibu tua surga sejati untuk mengujinya. Namun, dia tidak menganggap bahwa guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mungkin tidak sekuat yang dia harapkan. Orang itu sangat percaya diri pada guru kerajaan, bahkan lebih dari guru kerajaan pada dirinya sendiri. Saat berjalan di samping Kinmu, bahaya terus bertambah. Untung saja bocah itu sudah pergi. Gunung Yin memang berbahaya, tetapi berada di dekatnya bahkan lebih berbahaya lagi. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berbaring untuk memulihkan diri. Pada saat itu, di balik batu besar tempat dia berbaring, pasir berputar tanpa suara dan perlahan berkumpul membentuk raksasa pasir. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tampaknya tidak menyadari apapun, dan dengkuran keluar dari tenggorokannya. Namun, matanya perlahan terbuka. Diam-diam dia mengangkat tangannya dan mencabut jarum perak yang ditusukkan Kinmu di jantung alisnya. Itu bukan jarum perak melainkan pedang bebas. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi memegangnya dengan mata menyipit, lalu tiba-tiba menusukkannya ke batu di belakangnya. Raksasa pasir itu tersenyum saat itu, siap menerkam. Pedang Carefree menusuk jantungnya. Dengan suara keras, 8.000 cahaya pedang melesat ke segala arah, meledak keluar dari tubuh raksasa pasir itu. Pedang Carefree bergetar, dan 8.000 pedang itu terlempar ke belakang sambil meneteskan darah dewa dari ujung-ujungnya. Mereka bersatu membentuk pelet pedang seukuran jeruk keprok. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi bersandar pada batu sementara peluru pedang berputar mengelilingi batu dan kembali padanya. Terima kasih. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tersenyum dan mengibaskan peluru itu. Peluru itu melesat pergi dan menghilang di kejauhan. Di balik batu besar itu, raksasa pasir itu perlahan runtuh sementara darah dewa mengalir keluar darinya. Semakin banyak darah mewarnai tanah. Naga kilin berlari kencang ke arah timur ketika Kinmu mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Peluru pedang melesat dan mendarat di tangannya. Naga kilin tiba-tiba tenggelam dan jatuh ke depan. Kinmu menyembunyikan pil pedang di dalam karung Taoti dan tersenyum. Ibu tua surga sejati akhirnya meninggal. Terkejut, naga kilin berteriak, Ibu tua surga sejati masih hidup. Bukankah tanda api di tubuhmu menghilang dan api gurun padam? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Dia licik, dan dia melakukannya agar kita mengira dia sudah mati. Jadi guru Kekaisaran Perdamaian Abadi juga bertindak seolah-olah dia mengira dia sudah mati. Namun, dia melirikku sebagai peringatan, jadi ketika aku merawatnya, aku mengubah pedang bebas menjadi jarum dan menusukkannya ke jantung alisnya.
Qin Mu tersenyum. Alasan guru kekaisaran memberiku manik kura-kura hitam juga karena dia takut manik itu akan jatuh ke tangan ibu tua surga sejati, membuatnya semakin sulit dihadapi. Sekarang, dia benar-benar sudah mati. Jika kau tidak percaya padaku, lihat saja ke belakang. Naga Kilin buru-buru menoleh ke belakang dan melihat lautan merah tua perlahan menyebar dengan kecepatan tinggi. Lautan itu terbentuk dari darah dewa dan menelan gurun, menyerbu ke arah mereka. Pemandangan itu sangat menakutkan. Naga Kilin berlari kencang. Setelah menempuh jarak lebih dari 100 mil, Laut Merah tidak lagi meluas. Naga Kilin bertanya, ibu tua surga sejati berdarah sebanyak itu. Darah sucinya berubah kembali menjadi darah manusia, jadi tentu saja jumlahnya lebih banyak. Qin Mu juga menoleh ke belakang dan melihat sinar matahari warna-warni di atas Laut Merah. Di tepi pantai, tumbuhan lebat tumbuh dengan cepat, lagi pula, bahkan tempat terpencil seperti gurun pun memiliki banyak makhluk hidup yang ulet. Begitu pula dengan manusia, tidak peduli seberapa keras lingkungannya, mereka akan selalu menemukan cara untuk bertahan hidup. Dia membuka mata langit Cinnabar untuk melihat ke kejauhan. Kapal matahari yang hancur berkeping-keping telah menjadi sebuah pulau di tengah Laut Merah. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi telah menaikinya dan tidak berlumuran darah. Ingatlah untuk minum obatmu tepat waktu. Qin Mu melambaikan tangannya dan menyuruh Naga Kilin segera pergi. Pangongso menghentikan pendarahannya sambil duduk di atas seikat daun ketail yang berhembus kencang. Ketika ia tiba di reruntuhan besar, sudah 3 hari berlalu, dan langit mulai gelap. Selama 3 hari, dia telah mengobati luka-lukanya. Namun, kaki kanan bawahnya telah dipotong oleh Qin Mu, sehingga pergerakannya terganggu. Pangongso melihat sekeliling, dan matanya berbinar. Ia mengikuti kawanan binatang aneh dan tiba di sebuah reruntuhan sebelum kegelapan turun. Pangongso mengangkat tangannya untuk memotong kaki seekor rusa jantan, dan binatang aneh itu menggeram dan mengeluarkan suara-suara yang mengancam. Pangongso membuka kantong taotinya, dan segerombolan serangga jiwa terbang keluar. Dia mencibir, "Kalian juga berani menggertakku, sekelompok binatang buas. Aku tidak bisa melakukan apapun pada bocah Qin, tetapi membunuh kalian semua itu mudah." Binatang-binatang aneh lainnya melihat serangga-serangga jiwa yang terbang di sekitar dan tidak berani maju dengan gegabah. Grandmaster benar-benar tegas. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari reruntuhan, berbicara dengan santai. Bagi Grandmaster Istana Emas Roland untuk berakhir dalam keadaan harus menggertak binatang buas yang aneh, sungguh menggelikan. Siapa ini? Pangongso segera menyambungkan kaki rusa jantan itu ke kakinya yang patah, tanpa peduli apakah itu dilakukan dengan benar. Ia segera berdiri saat sebuah peti melayang keluar dari kedalaman reruntuhan. Ledakan, peti itu terbuka, dan 2 kaki keluar dari dalamnya. Diikuti oleh 2 lengan dan tubuh bagian atas yang perlahan-lahan menyatu menjadi tubuh tanpa kepala. Ia menembus dada dan mengambil kepala untuk ditaruh di lehernya. "Grandmaster, apakah Anda tidak mengenali teman lama Anda?" Tubuh aneh itu berbalik, dan itu adalah seorang pemuda dengan bibir merah dan gigi putih. Ada senyum menawan di wajahnya. Wajah Pangongso berubah pucat. "Singan." Pangongso menggigil dan memaksakan senyum. "Kakak Singan, lama tak berjumpa. Kita semua adalah teman lama, dan terakhir kali kau bertanya padaku tentang lokasi Qin Mu, aku bahkan menggambar sebuah lukisan untukmu. Lukisan itu cukup bagus, kan? Dengan persahabatan kita, aku yakin kau tidak punya niat buruk terhadapku, kan?" Singan duduk di dadanya dan mencibir. Qin Mu lagi." Dia mengatupkan giginya, dan hasrat membunuh menyapu seluruh reruntuhan, membuat binatang-binatang aneh itu ketakutan hingga meringkuk di tanah. Jantung Pangongso berdebar kencang, dan dia bertanya dengan suara gemetar, "Saudara Singan juga menderita di tangannya?" "Menderita?" Singan tertawa. "Bagaimana mungkin aku menderita di tangannya? Dia memiliki terlalu banyak tetua di keluarganya. Aku salah perhitungan, dan itu mengakibatkan pengepungan. Aku tidak punya pilihan selain mundur dan menghindari ujung tombak." Pangongso memutar matanya, jelas bahwa Singan telah menderita kerugian. Dia telah diusir oleh para tetua Qin Mu dan tidak punya pilihan selain melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat dekat West Earth, tidak berani menunjukkan dirinya. Dia tidak tahu bahwa Singan tidak selemah yang dia bayangkan. Yang lainnya sangat kuat dan telah melukai si buta, tuli, cacat, nenek Si, Kaisar Yanfeng, dan para ahli hebat lainnya. Lebih dari 10 orang setingkat Master Sekte telah terluka parah hanya dalam satu gerakan darinya. Jika bukan karena Qin Mu yang meracuninya, mereka semua akan musnah. Bahkan saat ia diracuni dan terluka parah, ia masih mampu menghindari jagal, melarikan diri dari kedamaian abadi ke tempat mereka berada sekarang. Ketangguhannya bahkan di atas para dewa di surga tinggi.
Sedangkan untuk Grandmaster, aku tidak tertarik. Xing'an meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Ketika kamu mengolah tubuh jasmani atau roh primordialmu menjadi dewa, aku mungkin akan sedikit tertarik padamu. Bagaimanapun juga, kamu dan aku adalah teman, dan kamu juga telah memberikan kedua lenganmu kepadaku sebagai hadiah. Aku tidak akan menyentuhmu. Apa yang terjadi dengan kakimu? Luka pedang ini. Tiba-tiba ia menangkap kaki Pangongso dan memutarnya pelan. Kaki rusa jantan yang baru saja diikat itu langsung terlepas. Pangongso menahan rasa sakitnya, tidak berani mengatakan apapun. Xing'an memperhatikan dengan saksama. Luka pedang yang ditinggalkan oleh keterampilan pedang Qin itu. Kau pasti telah bertemu dengan tabib agung Qinmu dan kakinya dipotong olehnya. Butiran keringat membasahi dahi Pangongso, dan dia berteriak dengan senyum yang dipaksakan, aku dikejar oleh Qinmu dan guru kekaisaran perdamaian abadi. Saat aku ceroboh, bocah Qin itu berhasil memotong setengah kakiku. Kakak Xing'an, jika kau ingin membalas dendam pada bocah Qin itu, aku punya kesempatan bagus untukmu. Aku butuh bantuanmu untuk membalas dendam padanya. Xing'an menggelengkan kepalanya. Jika aku ingin membunuhnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melindunginya. Di mana dia? Aku mendengar bahwa guru kekaisaran perdamaian abadi juga seorang ahli, jadi aku bisa mengambil beberapa barang dari tubuhnya dalam perjalanan. Pangongso tersenyum. Aku tidak tahu di mana bocah Qin itu sekarang, tetapi aku tahu kemana dia pergi. Dia berencana pergi ke Gunung Yin untuk menemukan roh primordial guruku. Guru kekaisaran perdamaian abadi mengikutinya dari dekat, jadi dia pasti akan ikut juga. Xing'an langsung tertarik. Roh primordial tuanmu. Kau pernah memberi hormat padaku dan hampir merenggut nyawaku. Penampakan dewa itu adalah roh primordial tuanmu. Hati Pangongso menegang, dan dia langsung berkata, saya terpaksa melakukan itu, seperti kata pepatah, jika Anda tidak bertarung, Anda tidak akan mendapatkan teman. Jika saya tidak pernah bertarung dengan kakak Xing'an, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengenal kakak? Xing'an tersenyum. Roh primordial tuanmu, aku sangat ingin mengoleksinya. Pangongso berpikir untuk memancingnya ke dalam bahaya dan membuatnya bertarung dengan guru kekaisaran perdamaian abadi sehingga mereka berdua akan menderita. Jika kakak Xing'an menyukainya, silakan saja. Hanya saja kakak, kakiku ini, bisakah kau? Xing'an melompat ke dadanya. Tabib ilahi agung Qin telah merampas cukup banyak koleksiku, jadi tidak banyak yang tersisa. Gunakan saja kaki rusa jantan itu untuk saat ini. Saat aku membunuh tabib ilahi Qin dan guru kekaisaran, tidak akan menjadi masalah untuk memberimu kaki dewa. Pangongso hanya bisa mengambil kaki rusa jantan itu dan memasangnya kembali. Kali ini, ia melakukannya dengan lebih hati-hati untuk mencegah penyakit tersembunyi. Xing'an itu picik dan mungkin tidak mau memberiku kaki dewa saat waktunya tiba. Namun, saat ia dan guru kerajaan perdamaian abadi bertarung satu sama lain, koleksinya akan menjadi milikku. Naga kilin membawa Qinmu kembali ke reruntuhan besar dengan kecepatan secepat kilat. Setelah 2 hari, mereka melihat binatang buas aneh di sekitarnya berangsur-angsur berkurang, tetapi ada lebih banyak desa dan biksu yang berjalan ke sana kemari. Ketika mereka melihatnya menunggangi naga kilin di atas kepala, mereka semua berhenti dan menatapnya dengan tatapan aneh. Master Sekte, mengapa mereka melihat ke arah kita? Naga kilin merasa bingung. Tanda-tanda formasi berputar-putar di mata Qinmu saat dia melihat ke bawah ke arah para biksu. Bagaimana mereka bisa menjadi biksu? Di matanya, mereka jelas-jelas adalah iblis besar yang jahat. Dia melihat penduduk desa di jalan-jalan. Mereka memiliki populasi yang berkembang pesat dan juga merupakan iblis-iblis besar dengan berbagai macam wajah. Tiba-tiba, Qinmu mendengar bunyi lonceng dari kejauhan. Bunyinya sangat merdu. Hati Qinmu tergerak. Kita sudah dekat biara Little Thunder Celap. Dia melompat dari punggung naga kilin dan mulai berjalan. Para biksu yang tadinya menatap mereka kemudian memalingkan muka. Naga kilin tampak bingung. Master Sekte, mengapa mereka tidak menatap lagi? Semua kehidupan itu sama, kata Qinmu dengan suara rendah. Naga kilin masih bingung. Saya membawa guru sekte untuk bekerja demi makanan saya. Jika semua kehidupan sama, siapa yang akan memurnikan pil roh untuk saya makan? Qinmu tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, mereka melewati biara Little Thunder Celap, dan Qinmu berseru tanpa henti. Biara Little Thunder Celap dibangun oleh Little Rulai yang merupakan seorang biksu iblis dari biara Great Thunder Celap, murid Rulai saat itu. Alam kultivasinya sangat tinggi dan kemampuannya luar biasa. Namun, ia tidak menjadi Rulai biara Great Thunder Celap, dan ia marah sehingga ia berjuang untuk mendirikan biara Little Thunder Celap di reruntuhan besar. Kemewahan biara Little Thunder Celap sebenarnya tidak kalah dengan biara Great Thunder Celap. Bahkan, mungkin bisa melampauinya.
Ada puncak-puncak yang aneh dan jajaran gunung yang tinggi dengan tebing-tebing yang terjal. Di puncak-puncak gunung, patung-patung batu yang dilapisi emas berdiri tegak. Kuil-kuil dan biara-biara dari semua ukuran dipenuhi dengan dupa, dan ada praktisi agama Buddha yang datang untuk memberi penghormatan kepada Buddha di mana-mana. Asap kemenyan bertahan di antara gunung-gunung, memenuhi langit bagai awan kemenyan. Ini adalah pertama kalinya Kinmu ke sana, dan dia tahu bahwa dia pernah mendorong patung Buddha Little Rulai sehingga dia berencana untuk mengambil jalan memutar. Namun pada saat itu, dia mendengar suara yang dikenalnya yang berteriak dengan heran. Mengapa Master Sekte Qin ada di sini? Kinmu menatap ke arah pembicara dan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia tersenyum. Kakak Su juga ada di sini. Sungguh kebetulan. Su Senghua dan Jingyan masing-masing membawa ransel dan mengikuti di belakang seorang biksu yang besar dan gemuk. Kinmu tercengang. Fisik biksu gemuk itu luar biasa tinggi dan kokoh. Dia tidak lain adalah Little Rulai dari biara Little Thundercelap. Dia pernah melihat Little Rulai di sebuah desa reruntuhan besar ketika Little Rulai mengundang Daois Lingjing ke sebuah pertempuran. Mereka bertarung dengan sengit di malam hari, dan Kinmu berada tepat di samping mereka. Rulai kecil memiliki kepala yang gemuk dan telinga yang besar. Penampilannya tidak seperti orang kebanyakan, dan dia sangat sopan kepada Su Senghua. Dia mengundang mereka berdua untuk menjadi tamu, dan ketika dia melihat Kinmu, yang terakhir hanya merasakan cahaya putih salju yang merupakan tatapan Rulai kecil. Jadi, ini Master Sekte Qin. Suara Little Rulai menggelegar seperti guntur. Anda adalah tamu dari jauh, jadi meskipun Master Sekte Qin dan saya memiliki dendam, saya harus bersikap ramah kepada Anda. Master Sekte, silakan naik gunung untuk mengobrol. Kinmu ragu sejenak. Kakak senior terlalu sopan. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, jadi aku harus pergi ke Gunung Yin. Jingyan tersenyum. Tuan Muda Qin akan pergi ke Gunung Yin. Kami baru saja kembali dari sana. Tuan Muda dan biksu terkemuka bertemu di Gunung Yin dan menuai banyak keuntungan. Kinmu tercengang dan menatap Su Senghua. Pemuda itu mengangguk dan berkata, Yanzi dan aku berkeliling sampai kami tiba di Gunung Yin. Kami melihat seorang biksu terkemuka di sana menaklukkan roh primordial Dewa Iblis. Dia terjebak dalam kebuntuan, jadi kami maju untuk membantu dan menaklukkannya secara kebetulan. Mengapa Master Sekte Qin pergi ke Gunung Yin? Pikiran Kinmu bergetar hebat, dan dia berteriak, kalian menaklukkan roh primordial Dewa Iblis di Gunung Yin. Apakah roh primordial ini menyebut dirinya Dewa Dukun Kui? Rulai kecil tercengang. Strategi ilahi dan perencanaan luar biasa dari Master Sekte Qin sudah mencapai titik seperti itu. Biksu tua itu bertemu dengan iblis yang terperangkap di Gunung Yin. Ketika aku melihat banyak jiwa terkutuk berkeliaran di sekitarnya, aku tahu itu adalah tugasku dan hatiku yang tercerahkan pun tergerak, jadi aku pun bergerak. Namun, aku tidak tahu bahwa meskipun iblis itu ditekan oleh seseorang, ia masih memiliki kemampuan yang luar biasa, hampir menyerapku beberapa kali. Untungnya, Tuan Muda Su datang dan menggunakan mantra surga tinggi untuk membantuku. Kinmu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, aku tidak perlu pergi ke Gunung Yin. Sejujurnya, aku juga berencana untuk menaklukkan roh primordial Dewa Iblis itu. Karena Rulai mengundangku, aku akan pergi dan menjadi tamu. Maaf mengganggu. Rulai kecil menatapnya dan bertanya, semua orang memanggilku Rulai kecil, jadi mengapa Master Sekte Qin tidak menambahkan sedikit? Kinmu tersenyum. Rulai adalah sebuah alam. Begitu Anda mencapainya, tidak ada yang besar atau kecil. Biksu terkemuka itu merasa senang. Guru sekte memiliki hati seorang Buddha. Jika Anda masuk agama Buddha, Anda pasti akan menjadi Rulai di masa depan. Tolong. Kinmu mengikuti mereka ke atas gunung. Sambil menatap Su Senghua dan Jingyan, dia tersenyum dan berkata, suami dan istri benar-benar menjalani hidup, menjelajahi dunia untuk wisata yang indah. Tidak seperti aku, yang menjalani hidup dengan kerja keras, berlari ke sana kemari. Apakah kalian berdua telah mengembangkan pemandu roh primordial? Wajah Jingyan menjadi sedikit merah, dan dia mengangguk pelan. Kinmu tertawa keras. Primordial Spirit Guide didirikan oleh Cult Master, kan? Itu memang telah membuatku maju pesat. Dari Primordial Spirit Guide, aku mendirikan teknik Six Directions Realm yang lengkap dan maju selangkah lebih maju. Sekarang, aku telah membuka jalan antara Six Directions dan Seven Stars, dua harta karun ilahi yang agung ini, mengubahnya menjadi satu harta karun ilahi, kata Su Senghua santai. Jantung Kinmu bergetar hebat, dan dia menatap Su Senghua. Setelah beberapa saat, dia menghela napas gemetar dan memujinya, seperti yang diharapkan dari tubuh penguasa palsu, kamu hanya sedikit lebih rendah dariku.
Su Senghua tersenyum. Perubahan Dao Agung Langit dan Bumi dari penggabungan 7 bintang dan 6 arah menjadi satu tidak kalah dengan perubahan yang terjadi pada pemandu roh primordial, bukan? Master Sekte, tubuh penguasamu mungkin hanyalah versi beta. Qin Mu tersenyum tipis dan berkata dengan santai, meskipun aku tidak berhasil menggabungkan dua harta karun dewa yang agung, aku menciptakan bentuk pedang ke-18 selama waktu ini. Pupil mata Su Senghua mengecil. Rulai kecil menatap kedua pria itu, dan pikirannya bergetar. Belum lama ini, biksu tua merasakan dua perubahan dalam Dao Agung Langit dan Bumi. Mungkinkah itu karena dua dermawan? Di Gunung Yin, seberkas cahaya pedang terbang di atas, dan Pangongso jatuh ke tanah. Ia memegang kaki kirinya dan berguling-guling kesakitan sementara keringat membasahi dahinya seperti hujan. Ini harga yang harus dibayar karena berbohong kepadaku, kata Xing'an acuh tak acuh. Roh primordial gurumu tidak ada di sini. Guru Agung, ambil kaki rusa jantan lain untuk kakimu yang lain dan berjalanlah seperti itu mulai sekarang. Pangongso mendesis sambil menahan rasa sakit, roh primordial tuanku telah direbut oleh orang lain. Namun, roh itu masih ada. Selama aku menjalankan mantra dukunku, aku akan bisa merasakan arahnya. Qin Mu mengamati sekelilingnya di biara Little Thunder Celap dan menemukan bahwa sebagian besar dekorasinya mirip dengan yang ada di biara Great Thunder Celap. Bagaimanapun, biara Little Thunder Celap baru berkembang selama beberapa ratus tahun. Tanpa fondasi, mereka hanya bisa meniru. Akan tetapi, ada banyak sekali biksu iblis, dan mereka tidak kalah dengan biksu dari biara petir besar. Biara petir kecil bisa dikatakan sebagai satu-satunya tempat suci di reruntuhan besar. Tanpa pesaing dan jumlah binatang buas yang sangat banyak, tempat itu berkembang pesat. Ada banyak biksu iblis yang berjalan ke sana kemari. Mereka semua berpakaian rapi dan sopan. Qin Mu bahkan melihat seekor naga banjir melingkar di sebuah kuil, menyampaikan kitab suci dan berkhotbah kepada binatang iblis yang belum berubah. Di kuil-kuil lain, ada biksu terkemuka dari ras iblis yang juga berkhotbah kepada banyak biksu iblis, mengajari mereka seni ilahi dan bahkan memberikan metode menempa harta karun. Tempat ini tampak seperti peradaban ras iblis. Qin Mu mengagumi tempat itu. Tanpa mempertimbangkan perilaku Little Rulai, mampu mengembangkan biara Little Thunder Celap hingga sejauh itu sendirian sudah merupakan sesuatu yang patut dihormati. Rulai kecil dan Rulai tua adalah saudara junior dan senior. Usia mereka hampir sama, tetapi umur Rulai tua telah berakhir dan ia tewas dalam pertempuran di pegunungan Godbroken. Namun, Rulai kecil adalah iblis besar yang telah mencapai Dao, jadi umurnya sangat panjang. Dengan kehadirannya, biara Little Thunder Celap menjadi semakin berkembang. Tiba-tiba, dua iblis besar melompat seolah-olah mereka terbang dan saling bertarung. Kadang-kadang mereka terbang ke awan dan kadang-kadang menukik ke lembah. Serangan mereka sangat cepat dan gerakan mereka sangat ganas. Keduanya sangat kuat. Kemampuan kedua kakak senior itu tidak lemah, kata Su Senghua dengan heran ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat. Orang besar, Qin Mu berteriak kegirangan. Salah satu iblis besar adalah seorang biksu iblis berotot dengan hanya sedikit rambut hitam di wajah dan tangannya. Dia menggunakan tongkat biksu dalam pertarungannya. Ketika dia mendengar Qin Mu, dia langsung menjatuhkan lawannya dan melompat. Mendarat di tanah dengan keras, dia berkata dengan heran, Yangun. Botak, di mana? Kata-kata itu ditujukan pada Rulai kecil yang tidak dapat menahan amarahnya dan menamparkan kepalanya. Siapa yang memanggil tuannya keledai botak? Aku bukan keledai yang mencapai Dao. Iblis keras Zankong segera menutupi kepalanya dan bergumam, kecil, di mana? Rulai kecil tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saya bertemu dengannya di kaki gunung jadi saya mengundangnya untuk datang. Kera iblis itu menyeringai dan ingin memeluk Qin Mu, tetapi dia menyadari bahwa pemuda itu terlalu pendek. Qin Mu telah tumbuh cukup tinggi dan tingginya sama dengan jagal, hanya sedikit lebih pendek dari apoteker, tetapi tubuh kera iblis itu sangat agung. Dulu, ketika dia masih di bawah umur, dia sudah hampir menjulang tinggi di atas pepohonan. Sekarang setelah dia tumbuh, jika dia memperlihatkan tubuh aslinya, dia tidak akan jauh lebih kecil daripada naga kilin. Bahkan saat ia berubah menjadi manusia tingginya hampir 20 kaki. Setan besar yang selama ini ia lawan menerkamnya, ingin terus bertarung. Ia berteriak, kakak senior Zankong, ayo bertarung. Kera iblis itu marah dan mengulurkan tangannya untuk mencengkeram leher biksu iblis itu. Amarah pria itu langsung mereda, dan keempat anggota tubuhnya terkulai. Ekor di belakang pantatnya juga terkulai dan bergoyang-goyang seolah-olah dia sedang menjilat. Kera iblis itu menurunkannya dan menaruhnya di depan Qin Mu sambil berkata dengan keras, daging, tamu. Qin Mu menatap biksu iblis botak yang menggigil di tanah. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Karena dia adikmu,
aku tidak bisa memakannya bahkan jika kau menawarkannya kepadaku. Si kera iblis menggaruk kepalanya dan menatap Rulai kecil yang ada di sampingnya. Lemak di wajah Rulai kecil berkedut saat dia menahan amarahnya. Murid, apakah kamu akan menggunakan gurumu sebagai makan malam sekarang karena teman baikmu ada di sini? Si kera iblis buru-buru menggelengkan kepalanya. Qin Mu tersenyum dan berkata, kita sudah lama tidak bertemu, tetapi kamu tidak perlu berpikir untuk mentraktirku daging. Saat kamu memasuki desa, ikuti adat setempat, aku akan menjadi vegetarian saja. Aku juga tidak bisa memakan orang sekuat Rulai. Kera iblis sangat senang. Vegetarian, kuat. Mengapa kakak senior Zhan Kong menyederhanakan kata-katanya saat berbicara? Jing Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhan Kong memiliki sifat Buddha yang agung dan menghargai kata-katanya seperti emas. Setiap kata memiliki makna yang dalam. Ketika saya melihat kualitas ini dalam dirinya, saya menerimanya sebagai murid saya, kata Little Rulai. Jing Yan merasa bingung. Dia melihat pria itu menghargai kata-katanya seperti emas, tetapi dia tidak dapat melihat sifat Buddha apapun. Sifat Buddha macam apa yang mengharuskan seseorang mengambil adik kelasnya sebagai daging untuk menjamu tamu? Kera iblis mengikuti mereka ke atas gunung. Ketika mereka sampai di puncak, Qin Mu melihat ke bawah dan melihat bahwa tempat itu mirip dengan puncak emas biara petir besar. Namun, ada lebih banyak patung batu yang mungkin ditempatkan untuk melindungi daerah itu dari kegelapan. Ada banyak pagoda Buddha di puncaknya, dan banyak biksu yang berkultivasi. Kebanyakan dari mereka memiliki kepala binatang buas, dan semuanya mengenakan kasaya kuning. Semua ekspresi mereka hikmat dan penuh hormat. Para biksu itu kemungkinan besar adalah iblis-iblis besar yang telah mencapai dao di reruntuhan besar. Karena mereka mampu berkultivasi sejauh itu, posisi mereka pasti luar biasa. Sudut mata Qin Mu berkedut. Kultivasi para iblis besar semuanya sangat kuat, dan aura iblis di sekitar tubuh mereka juga sangat padat. Hal itu membuatnya agak takut karena beberapa orang mungkin adalah praktisi kuat setingkat Master Sekte. Bahkan ada cahaya darah yang keluar dari udara iblis, itu artinya orang-orang itu telah banyak membunuh di masa lalu. Aku tidak tahan lagi, tidak makan daging dan berdoa kepada Buddha setiap hari, apa gunanya? Kapan ini akan berakhir? Tiba-tiba, seorang biksu berkepala burung melompat dan merobek kasaya kuningnya. Ketika dia menggoyangkan kepalanya, bulu-bulu emas tumbuh dari lehernya dengan kecepatan yang luar biasa. Tubuhnya mengembang, dan lebih banyak kepala burung bermunculan dari bulu-bulu itu, jumlahnya mencapai 9. Ketika dia melebarkan sayapnya, luasnya mencapai beberapa hektar. Saya melakukan apapun yang saya suka di reruntuhan besar dan memakan banyak manusia dan binatang buas sebelumnya. Saya sudah lama dirundung dosa, jadi mengapa saya harus berpantang makan daging dan berdoa kepada Buddha? Burung berkepala 9 yang tampak seperti burung merak mengepakkan sayapnya untuk terbang. Dosa-dosa itu tidak bisa dihapus, jadi biarkan saya makan sepuasnya. Biksu lainnya segera naik ke langit, dan Qin Mu melihat bahwa beberapa dari mereka sebenarnya adalah manusia. Mereka bekerja sama untuk menekan burung merak berkepala 9 sambil berkata, kakak senior Ming, kamu dikendalikan oleh iblis hatimu lagi, cepatlah bangun. Jangan biarkan kultivasimu selama 1000 tahun hancur hanya karena satu langkah yang salah. Para pendeta bekerja sama hingga akhirnya mereka berhasil menjinakkan burung merak berkepala 9 itu. Namun, burung merak itu tetap saja sombong dan keras kepala, berteriak-teriak ingin melakukan pembantaian. Rulai kecil melangkah maju dan tiba-tiba membuka jubah biksunya. Dia mengeluarkan pisau dan mengiris sepotong daging dari ulu hatinya lalu melemparkannya ke burung merak berkepala 9. Kau mau makan daging? Makanlah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Burung merak berkepala 9 itu memancarkan aura yang ganas dan membuka mulutnya untuk menangkap daging Little Rulai, lalu menelannya. 8 kepala lainnya kemudian mulai berteriak, Rulai, kamu harus memuaskan keinginan kami semua, bagaimana mungkin sepotong daging saja sudah cukup. 8 mulut lainnya masih belum sempat makan dan lapar. Rulai kecil lalu mengiris 8 potong daging lagi dan melemparkannya. Masing-masing dari 8 kepala itu mengambil sepotong daging dan menelannya. Kera iblis itu menampakkan ekspresi gembira dan berkata dengan suara rendah, tamu kecil, daging. Rulai kecil menatapnya, dan si kera iblis menggaruk kepalanya. Meskipun burung merak berkepala 9 telah memakan 9 potong daging, ia tidak dapat mencernanya dan mulai batuk. Setelah beberapa saat, ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seekor burung merak kecil. Kemudian, ia mengeluarkan seekor burung merak lagi. Burung merak berkepala 9 itu batuk 9 kali berturut-turut, dan 9 ekor burung merak keluar dari perutnya. Mereka mulai berlarian kemana-mana dan terhuyung-huyung. Tiba-tiba,
mereka mulai menyatu satu sama lain, berubah menjadi burung merak berkepala 9. Ketika burung itu duduk, bulu-bulu di pantatnya terbuka seperti kipas berwarna-warni. Burung merak berkepala 9 itu menatap burung merak kecil di tanah, dan hatinya tak kuasa menahan gemetar hebat. Sifat iblisnya langsung memudar, dan ia berubah kembali menjadi biksu berkepala burung. Ketika ia duduk dalam posisi lotus, sinar Buddha bersinar dari wajahnya saat ia tersenyum. Baru hari ini aku mengetahui bahwa semua kehidupan itu seperti diriku. Kakak senior Rulai, terima kasih. Bagus sekali. Rulai kecil menutup jubah biksunya dan berkata, Kakak senior Ming, duduk di gunung tidak ada manfaatnya untuk kultivasi, jadi bawalah putramu turun gunung dan masuk ke dunia untuk berkultivasi. Burung merak berkepala 9 itu berdiri dan membawa burung merak kecil itu menuruni gunung. Kinmu melihat pasangan ayah dan anak ini pergi dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Rulai kecil telah mengiris dagingnya untuk memberi makan burung merak berkepala 9, jadi mengapa ia memuntahkan burung merak berkepala 9 yang kecil? Mengapa ia adalah anaknya? Apakah itu teknik penciptaan? Ataukah itu seni mantra ilahiyah yang lain? Su Senghua dan Jing Yan juga bingung. Su Senghua kemudian bertanya dengan suara rendah, teknik biara Little Thunder Celap berbeda dari biara Great Thunder Celap, mereka kemungkinan besar telah menyerap beberapa teknik aneh di reruntuhan besar. Kinmu mengangguk, tidak ada mantra aneh seperti itu di biara petir besar. Selain itu, para biksu di biara petir kecil sebagian besar adalah binatang aneh yang telah memperoleh kecerdasan sehingga mereka secara alami memiliki kemampuan luar biasa. Beberapa binatang aneh yang kuat bahkan memiliki pertemuan yang tidak disengaja dan mengembangkan beberapa teknik aneh dari reruntuhan besar. Setelah mereka bergabung dengan biara petir kecil dengan teknik aneh mereka membuat teknik biara petir kecil menjadi aneh dan memberinya lebih banyak variasi daripada yang ada di biara petir besar. Kalian bertiga, silakan duduk dan saksikan kami mencerahkan Dewa Iblis dan mencapai kebudayaan melalui usaha dan wawasan kami. Di puncak keemasan, Rulai kecil mengundang mereka bertiga untuk duduk. Para biksu berjubah kuning duduk di tempat mereka sementara Rulai kecil mengeluarkan mangkuk sedekah emas. Dia mengayunkannya dengan lembut, dan mangkuk sedekah emas itu membesar. Di tengahnya terdapat altar pengorbanan dengan roh primordial Dewa Iblis yang terperangkap. Saat ini, roh itu sedang berjuang dan berteriak, menggetarkan rantai sinar Buddha. Dewa Iblis di altar itu berwarna merah darah, seolah-olah dia adalah lautan darah dengan jiwa-jiwa terkutuk yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitarnya. Para biksu berjubah kuning mulai melantunkan kitab suci dengan keras, dan suara Buddha bergema saat mereka bersiap untuk mencerahkan Dewa Iblis. Bahkan kalian binatang peminum darah berani berpikir untuk memurnikanku. Dewa Iblis itu tidak lain adalah Dewa Dukun Kui, dan dia sama sekali tidak terluka oleh suara Sang Buddha. Dia terus berjuang untuk melepaskan diri dari rantai sambil tersenyum. Saat aku membantai jalan keluar, kalian semua akan menjadi makananku. Ekspresi Kinmu sedikit berubah, dan segera bangkit untuk memperingatkan para biksu. Rulai, Dewa Iblis ini berasal dari ras hantu, jadi jiwanya sangat kuat. Dia adalah dewa jahat terkuat, jadi kalian tidak punya cara untuk mencerahkannya. Dia meminjam tangan kalian untuk memurnikan serangga jiwa di tubuhnya agar terbebas dari segel yang ditinggalkan oleh Grandmaster Istana Emas. Para biksu semuanya tercengang dan menatap Rulai kecil yang juga berhenti melantunkan mantra. Di altar pengorbanan, Dewa Dukun Kui menoleh untuk menatap Kinmu dengan galak. Jadi itu Master Sekte Kin. Muridku yang tidak berguna itu mencoba memujamu beberapa kali, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kau ikut campur lagi, tetapi kali ini kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ekspresi Little Rulai dan para biksu lainnya berubah drastis, dan mereka pun bergegas berdiri. Dewa Dukun Kui, yang berada di dalam altar itu, membuka mulutnya dan mengeluarkan serangga jiwa yang berdecit. Ketika mereka bertemu dengan cahaya Buddha, mereka pun hancur menjadi gumpalan asap hijau. Begitu mereka pergi, aura ganas Dewa Dukun Kui langsung meluap. Rasa takut yang mengerikan menyebar, dan tumbuhan di gunung langsung layu. Semua makhluk hidup kehilangan nyawa mereka, dan banyak biksu iblis yang kultivasinya lebih rendah jatuh terlentang, mati secara tidak wajar. Rulai kecil segera menarik mangkuk sedekah emas dan menutupi altar pengorbanan, mencoba menjebak Dewa Dukun Kui. Saudara muda Poying, tekan Dewa Iblis ini di bawah pagoda segel surgawi. Seorang biksu berjubah kuning maju dan hendak mengambil mangkuk sedekah emas itu ketika tiba-tiba terdengar tawa Dewa Dukun Kui. Namamu Poying, terimalah persembahanku. Biksu berjubah kuning itu terjatuh terlentang, jiwanya tercerai-berai. Untuk sesaat, tidak seorang pun berani maju. Hehehe, aku bisa merasakan buku kehidupan dan kematianku di dekat sini.
Kalian pasti sudah menemukan dan menyembunyikannya, kan? Surga benar-benar membantuku. Dewa dukun kui tertawa terbahak-bahak, dan pagoda Buddha tiba-tiba bergetar dan hancur. Sebuah buku terbang keluar darinya, langsung menuju mangkuk sedekah emas. Ekspresi Little Rulai dan biksu iblis lainnya berubah drastis. Mereka mengulurkan tangan untuk mengambil buku itu. Itu adalah benda yang ditemukan oleh seorang pendeta di gunung secara tidak sengaja. Karena mereka tidak tahu harta karun seperti apa itu dan bagaimana menggunakannya, mereka memberikannya kepada sekte tersebut. Little Rulai dan yang lainnya juga tidak tahu bagaimana menggunakannya, hanya saja benda itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Banyak jiwa yang berkeliaran di sekitar buku itu, jadi mereka menyembunyikan buku itu di pagoda. Mereka tidak pernah menyangka kalau benda itu adalah milik Dewa Dukun Kui dan bernama Buku Kehidupan dan Kematian. Ketika tangan seorang pendeta menyentuh buku kehidupan dan kematian, buku itu langsung membusuk. Dalam sekejap, buku itu berubah menjadi tulang-tulang putih. Sementara pendeta itu buru-buru menarik tangannya, pendeta lainnya menyadari situasinya. Masing-masing dari mereka menggunakan seni ilahi untuk mencegat buku itu, tetapi tidak ada yang berhasil menahannya. Buku itu menembus lapisan seni ilahi dalam perjalanannya menuju mangkuk sedekah emas. Rulai kecil mengangkat mangkuk sedekah emas itu sambil memegang mudra di tangannya yang lain. Dengan mudra itu, kelima jarinya langsung seperti gunung yang terbentuk oleh sambaran petir yang menutupi mangkuk sedekah emas itu. Rulai kecil berencana untuk membunuh Dewa Dukun Kui terlebih dahulu. Namun pada saat itu, buku kehidupan dan kematian terbang dan telapak tangan Rulai kecil mulai menua dengan cepat. Karena terkejut, ia melempar mangkuk sedekah emas itu, dan kitab kehidupan dan kematian mengejarnya. Kakak Su, Kinmu melangkah dan mengejar mangkuk sedekah emas itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Di udara, dia mengetuk dengan jarinya dan rune langsung beterbangan. Rune-rune itu terbentuk oleh ki vital dan bersinar terang di udara sambil berkedip-kedip tanpa henti. Pada saat yang sama, Su Senghua juga bergegas, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari Kinmu. Tangannya bergerak cepat, dan ada ki vital yang meledak dan berubah menjadi rune dari jari-jarinya juga. Namun, tulisannya adalah tulisan dewa. Meski kata-katanya sama, metode penulisannya berbeda. Kinmu melangkah lagi dan menunjuk ke depan dengan tangan satunya. Ia mengetuk setiap 4 langkah, dan setelah ketukan keempat, rune teleportasi dirangkai menjadi seni teleportasi ilahi, menyegel mangkuk sedekah emas di dalamnya. Kitab kehidupan dan kematian melesat mendekati mangkuk sedekah emas dan tersapu oleh seni teleportasi ilahi yang mengirimnya sejauh 20 mil. Di sisi lain, telapak tangan Su Senghua terangkat, dan ratusan tulisan dewa menutupi mangkuk sedekah emas. Semua tulisan yang berbeda mengeja satu kata, segel. Kata-kata itu sama sekali berbeda dari kata-kata manusia. Kata-kata itu membawa kekuatan aneh, lagi pula, Su Senghua adalah keturunan Jade Sovereign. Pria itu adalah dewa, jadi dia secara alami memiliki teknik luar biasa yang tidak bisa didapatkan oleh orang biasa. Su Senghua menutupi mangkuk sedekah emas dengan hampir 100 segel, memutus hubungan antara Dewa Dukun Kui dan kitab kehidupan dan kematian. Kinmu mengeluarkan kuas dari tasnya dan mengeluarkan sebuah gulungan, salah satu sisinya ia lemparkan ke Su Senghua. Pemuda itu menangkapnya, tetapi itu adalah selembar kertas putih. Kinmu mengangkat kuasnya, dan ujung kuasnya bergerak cepat. Dia dengan cepat melukis angin dan petir, lalu melemparkan mangkuk sedekah emas ke dalamnya. Benda itu lalu melayang-layang diterpa angin dan petir. Selanjutnya, Kinmu menyerahkan kuas dan tinta kepada Su Senghua, yang mengangkatnya untuk menulis pada lukisan. Ia menuliskan kata-kata dewa di sekitar angin dan petir. Kinmu lalu mengeluarkan segelnya sendiri dari kantong taoti dan menempelkannya di sudut lukisan. Su Senghua juga mengeluarkan stempel pribadinya dan menempelkannya di samping. Kinmu menyapu gulungan itu, dan mereka berdua menghela napas lega. Di kejauhan, kera iblis telah terbang dan menyambar kembali buku harta karun yang disebut buku hidup dan mati. Di puncak keemasan, Rulai kecil dan biksu lainnya saling memandang dengan cemas. Kultivasi Kinmu dan Su Senghua tidak dianggap tinggi, tetapi kerja sama mereka sempurna. Salah satu dari mereka memindahkan buku kehidupan dan kematian sementara yang lain menyegel mangkuk sedekah emas untuk memutus koneksi. Kinmu kemudian mengangkat kuasnya untuk melukis sementara Su Senghua membantu menyebarkan gulungan itu. Su Senghua kemudian menyegelnya, dan keduanya menempelkan segel mereka di atasnya. Kerja sama semacam ini seakan-akan telah mereka lakukan ribuan kali. Berjalan semulus air yang mengalir. Orang yang bermarga Kin, apakah kamu berani melaporkan nama aslimu? Tanya Dewa Dukun Kui dari lukisan itu. Kinmu mengabaikannya dan berbicara kepada Rulai kecil. Kemampuan Dewa Dukun Kui tidak dapat diprediksi.
Selama dia tahu namanya, dia dapat memuja jiwamu. Rulai tidak tahu kekuatannya sehingga kamu menderita kerugian. Aku telah berencana untuk menyingkirkan iblis tua ini dengan pergi ke Gunung Yin, dan dia bahkan hampir lolos dari penindasan Rulai. Kita harus segera menyingkirkannya untuk mencegah masalah di masa mendatang. Menyingkirkannya juga merupakan pahala yang besar. Rulai kecil ragu-ragu. Dukun Dewa Kui diganggu oleh banyak jiwa terkutuk. Jika aku bisa mencerahkan mereka, itu pasti akan menjadi pahala yang luar biasa. Jika aku membunuhnya saja, aku khawatir. Kinmu mengerutkan kening padanya. Sekarang aku tahu bahwa ada perbedaan antara besar dan kecil. Little Rulai mengangkat alisnya. Master Sekte Qin, tolong kembalikan mangkuk sedekah emas itu kepadaku. Biksu tua akan memimpin semua biksu di gunung untuk memberinya pencerahan. Aku tidak percaya dia akan tetap keras kepala seperti itu. Kinmu menyerahkan gulungan itu kepadanya. Su Senghua terbatuk, tetapi Kinmu menggelengkan kepalanya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari biara Little Thunder celap dengan gulungan itu. Mencoba pergi dengan paksa hanya akan mendatangkan penghinaan bagi mereka. Su Senghua hanya bisa menjatuhkannya dan berkata, "Kakak senior Zankong, berikan aku buku kehidupan dan kematian itu dan biarkan aku melihatnya." Kera iblis memberinya buku itu, dan Su Senghua sedikit tercengang. Buku kehidupan dan kematian bukanlah sebuah buku, melainkan selembar kertas yang sangat tipis. Kertas itu aneh dan mengilap seperti logam. Kertas itu sangat terang, memantulkan cahaya. Namun yang lebih aneh lagi adalah bahwa buku kehidupan dan kematian tidak memuat kata-kata atau bahkan gambar. Tatapan mata Su Senghua tertuju pada kekosongan itu, dan dia benar-benar dapat melihat orang-orang di depannya melalui kertas yang seperti cermin. Apa buku aneh ini? Jantung Su Senghua tiba-tiba bergetar. Di balik buku kehidupan dan kematian ada Jing Yan, dan di atas sosoknya sebenarnya ada sebaris kata. Katanya Jing Yan. Rambut Su Senghua berdiri tegak, dan dia segera berbalik ke arah Kinmu. Jing Yan menghilang, digantikan oleh sosok Kinmu, dan nama yang muncul bukanlah Kinmu, tetapi Qin Fengqing. Guru Sekte Qin. Wajah Su Senghua menjadi serius. Dia menyerahkan buku kehidupan dan kematian kepada Kinmu yang segera menemukan kegunaannya. Hatinya bergetar hebat, namanya bukan satu-satunya yang bisa diungkapkan buku kehidupan dan kematian. Selama salah satu biksu iblis di gunung itu punya nama, itu akan ditunjukkan di kertas. Siapa yang dapat bertahan melawan benda semacam itu? Darah Kinmu membeku. Harta karun itu menunjukkan nama lahir seseorang, nama sebenarnya. Sebagian besar biksu di biara Little Thunder celap adalah iblis, jadi mereka biasanya tidak memiliki nama sebelum kecerdasan mereka terbangun. Namun, setelah itu, mereka menjadi biksu dan harus memiliki nama. Nama mereka dalam agama kemudian menghasilkan nama asli mereka. Apa yang kitab kehidupan dan kematian tunjukkan saat itu adalah nama mereka dalam agama. Misalnya, ketika Kinmu masih muda, sahabat baiknya si kera iblis tidak memiliki nama dan hanya dipanggil si kera iblis. Kinmu dan Hu Linger sering memanggilnya si orang besar. Setelah ia bergabung dengan biara Little Thunder celap, barulah ia memperoleh namanya dalam agama, Zankong. Dalam buku kehidupan dan kematian, nama kera iblis itu adalah Zankong. Kinmu mengarahkan buku itu ke Little Rulai, dan dia juga memiliki namanya dalam agama. Itu adalah Yuan Ding. Dengan harta karun ini, bukankah Dewa Dukun Kui akan mampu membunuh siapapun yang ingin dibunuhnya? Belum lagi Dewa Dukun Kui, bahkan bajingan Pangong So itu akan menjadi tak terkalahkan. Hati Kinmu bergetar, dan dia mengarahkan buku kehidupan dan kematian ke naga kilin. Di atas kertas, dua kata di atasnya, Longpi. Fatih Dragon benar-benar punya nama. Kinmu tercengang. Naga kilin telah dijemput oleh Patriark di reruntuhan besar setelah dia kelaparan selama berhari-hari. Karena Patriark memberinya sesuatu untuk dimakan, dia bergantung pada Patriark. Namun, naga kilin sebenarnya juga punya nama. Kinmu tidak tahu apakah Patriark atau ibunya yang memberikannya kepadanya. Barang ini harus dihancurkan. Kinmu mencoba merobeknya tanpa sepatah kata pun, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Su Senghua maju dan mereka berdua menarik buku kehidupan dan kematian, tetapi mereka tetap tidak bisa merobeknya. Apa yang kalian berdua lakukan? Seorang biksu beralis kuning langsung berteriak. Kinmu mengeluarkan peluru pedangnya dan menarik pedang bebas. Namun, pedang bebas pun tidak dapat melukai buku harta karun itu. Serangkaian rune terkonsentrasi muncul di atas buku dan menghalangi bilah pedang itu. Rune-rune itu sangat aneh, dan Kinmu bahkan tak meliriknya sedikit pun sebelum rune-rune itu menghilang. Kelihatannya seperti tulisan Yudu. Mungkinkah harta karun ini berasal dari Yudu? Kulit kepalanya merinding. Pedang Carefree adalah harta karun ayahnya, Qin Hanzhen. Seberapa kuatkah dia?
Bahkan Saturn Sovereign terluka parah olehnya, tetapi pedangnya sebenarnya tidak dapat melukai buku hidup dan mati. Ini berarti bahwa setidaknya itu adalah harta karun para dewa dan iblis yang setingkat dengan Charefree Sword. Bahkan mungkin lebih tinggi. Dalam hal itu, dikatakan pula bahwa kultivasi Dewa Dukun Kui setara dengan Qin Hanzhen atau bahkan melampauinya. Kemampuannya bahkan berada di atas guru kekaisaran perdamaian abadi, dewa baru ini. Biksu beralis kuning itu melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk mengambil buku kehidupan dan kematian. Master Sekte Qin, harta karun ini adalah harta karun biara petir kecil kami, jadi tolong kembalikan kepada kami. Qin Mu menyapu buku kehidupan dan kematian dan memasukkannya ke dalam tas taoti miliknya, lalu diam-diam melemparkannya ke sarang naga sejati. Dia tersenyum dan berkata, "Rulai kecil, saat kau mencoba mencerahkan Dewa Dukun Kui, apakah kau tidak takut dia akan meminta buku kehidupan dan kematian ini lagi? Sebaiknya kau simpan saja bersamaku untuk saat ini." Rulai kecil menatapnya dalam-dalam dan memanggil biksu beralis kuning itu kembali. "Biarkan Master Sekte Qin menyimpannya selama beberapa hari. Begitu kita mencerahkan Dewa Iblis ini, kita akan mencapai pahala tertinggi dan melampaui alam ini. Tidak akan ada kelahiran, penuaan, atau kematian, kita akan menjadi Buddha. Masalah penting sedang dihadapi, jadi saudara-saudara junior, ikuti aku untuk mencerahkan saudara senior." "Bagus sekali," kata semua pendeta serempak. Rulai kecil dan para biksu mengambil berbagai macam artefak sihir dan menggantungnya. Mereka pertama-tama memperbaiki lukisan Qin Mu di tempatnya sebelum meletakkan lapisan formasi untuk menghalangi indera Dewa Dukun Kui. Mereka kemudian mulai membaca mantra untuk mencerahkannya. Tatapan mata Su Senghua berkedip, dan dia berkata dengan suara rendah, "Master Sekte Qin, haruskah kita pergi?" Qin Mu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa pergi. Jika Dewa Dukun Kui tidak tercerahkan, aku tidak akan merasa tenang." Kera iblis itu mengangguk, "Mati saja." Qin Mu tersenyum. Orang besar itu benar. Namun, Rulai kecil bersikeras untuk memberinya pencerahan, tetapi dari apa yang kulihat, itu akan sangat sulit. Su Senghua bangkit dan berkata kepada Jing Yan, "Guru sekte mengkhawatirkan dunia, tetapi kita adalah awan yang melayang. Kita tidak perlu tinggal di sini." Jing Yan mengangguk, dan mereka berdua berjalan menuruni gunung. "Aku mengolah jurus pedang ke-18 saat kau menggabungkan 6 arah dan 7 bintang harta karun ilahi menjadi satu. Tidakkah kau ingin mempelajari jurus pedangku?" "Aku ingin mempelajari bagaimana kau menggabungkan 7 bintang dan 6 arah menjadi satu," kata Qin Mu santai. Su Senghua berhenti dan menoleh ke belakang sambil tersenyum. "Kupikir Master Sekte tidak akan menyebutkan ini karena kamu sombong dan angkuh, tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Jika kamu ingin belajar, aku akan mengajarimu." Qin Mu tersenyum padanya. "Tidakkah kau ingin mempelajari jurus pedang ke-18ku?" "Tidak," kata Su Senghua terus terang. "Keterampilan pedangku tidak setinggi itu, dan serangan utamaku tidak didasarkan pada keterampilan itu." Wajah Qin Mu langsung berubah hitam. "Begitu saya mempelajari panduan roh primordial milik Master Sekte, saya sangat terpengaruh. Panduan roh primordial adalah teknik luar biasa yang tidak dapat diukur. Teknik ini membuka banyak kemungkinan untuk masa depan." Su Senghua, Qin Mu, si kera iblis, dan yang lainnya duduk di sebuah kuil di puncak emas dan membicarakan tentang panduan roh primordial yang didirikan Qin Mu dan Ling Yuxiu. Bahkan pengunjung dari surga tinggi ini tidak dapat menahan senyum gembira karenanya. Dia sangat bersemangat dan bertepuk tangan dengan kagum. Primordial Spirit Guide mendorong apa yang bisa dilakukan di Seven Stars Realm ke Six Directions Realm. Mengenai cara mengolah dan melepaskan kekuatan roh primordial di Six Direction Realm, itu masih selembar kertas kosong. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di dalam, misalnya, menciptakan semua jenis seni ilahi roh primordial. Setiap jenis seni ilahi yang diciptakan merupakan kemajuan besar dalam jalur, keterampilan, dan seni ilahi. Ini kemudian akan memengaruhi semua alam di luar sana, seperti Celestial Being, Life Ended, dan Divine Bridge. Inilah yang paling saya kagumi di Cult Master. Setelah mengatakan itu, bahkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang dengan hormat. Pembimbing roh primordial dan pemimpin sekte Putri Siu dapat menjadikan mereka guru bagi seluruh dunia. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kaisar manusia. "Aku menghormatimu, tetapi pada saat yang sama, aku takut. Kau dan aku adalah tubuh penguasa, tetapi kau telah mencapai sesuatu seperti itu, jadi apa yang harus kulakukan agar tidak tertinggal darimu?" Su Senghua tersenyum dan berkata dengan santai, "Pemandu roh primordialmu telah menciptakan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya untuk jalur, keterampilan, dan seni ilahi, jadi aku memilih tantangan terbesar, yaitu menggabungkan alam 7 bintang dan alam 6 arah.
Menggabungkan dua alam melibatkan terlalu banyak hal, itu sama saja dengan menghancurkan satu alam. Bagaimana kau melakukannya? Tanya Kinmu dengan serius. Total ada 7 harta karun, embrio roh, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, dan jembatan ilahi. Di antara semuanya, embrio roh membangkitkan spiritualitas, memungkinkan embrio roh terbentuk sebagai inti untuk membuka langit dan bumi. Ketika embrio roh diletakkan di panggung roh sebagai inti, lahirlah 5 unsur. Logam, kayu, air, api, tanah. Kelima bintang ini mengorbit di sekitar panggung roh. Kemudian, ketika ia membentuk daratan, akan ada utara, selatan, timur, barat, atas, dan bawah, 6 arah ini. Begitu mereka terbentuk, matahari dan bulan pun lahir, yang menambah jumlah bintang menjadi 7. Dengan 7 bintang dan embrio roh yang lengkap, mereka menjadi makhluk surgawi. Roh primordial makhluk surgawi cukup kuat untuk menghubungkan kehidupan dan kematian. Kematian adalah yudu di bawah kaki roh primordial, tersembunyi di bawah tanah panggung roh. Ketika yudu terbentuk, itulah kehidupan dan kematian. Kehidupan adalah jembatan ilahi yang membentang di atas roh primordial dan mengarah ke istana surgawi. Setelah memasukinya, seseorang akan meninggalkan kendali yudu dan tidak lagi memiliki rentang hidup yang terbatas. Sementara Su Senghua menjelaskan keajaiban 7 alam besar, Kinmu mengangguk berulang kali. Pemahamannya tentang alam yang dijelaskan Su Senghua cukup mirip. Namun, ada sedikit perbedaan pada alam 7 bintang. Matahari dan bulan dalam harta karun suci Kinmu telah terbentuk sejak lama, sebelum alam 7 bintang. Titik ini tampak berbeda dari kultivasi biasa, tetapi Kinmu menganggapnya sebagai titik unik dari tubuh penguasa dan tidak menaruhnya di hati. Kalau begitu, bagaimana kamu menggabungkan 6 arah dan 7 bintang menjadi satu? Tanyanya dengan tulus. Su Senghua tersenyum dan berkata, deduksi terbalik. Tubuh Kinmu bergetar dan dia menghela napas dengan gemetar. Pintar. Saya membayangkan diri saya berdiri di gerbang surgawi selatan istana-istana surgawi, menghadap ke 7 alam besar. Dari ketinggian itu, 7 alam besar itu pada akhirnya hanya satu, kata Su Senghua santai. 7 harta karun ilahi yang agung sebenarnya hanyalah satu harta karun ilahi yang dibagi menjadi 7. Jika seseorang cukup kuat, mereka dapat mengubah 7 harta karun ilahi menjadi satu, membuka semuanya hanya dengan membuka satu dan memasuki istana surgawi secara langsung. Namun, tidak seorang pun dapat memiliki kekuatan yang mengerikan itu saat mereka lahir. Namun, panduan roh primordial yang didirikan oleh Master Sekte dan Putri Siu memungkinkan 7 bintang dan 6 arah menjadi satu harta karun ilahi. Mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Di antara harta karun dewa yang berbeda terdapat alam dan penghalang yang memisahkannya. Menggabungkan harta karun dewa berarti menggabungkan alam dan menghancurkan penghalang. Bagaimana Anda berhasil menghancurkan penghalang antara 2 harta karun dewa dan menjadikannya satu? Kata Kinmu, untuk menggabungkan 2 harta karun ilahi yang agung menjadi satu dan menghancurkan penghalang terlebih dahulu, seseorang harus mengandalkan roh primordial mereka untuk menggabungkan 2 harta karun ilahi yang agung menjadi satu. Untuk ini, saya mendirikan teknik roh primordial 7 bintang 6 arah di atas fondasi panduan roh primordial Master Sekte. Dia menggunakan teknik roh primordialnya, dan aura kekerasan langsung melesat ke langit. Ki vitalnya membentuk penglihatan. Sebuah teratai lahir di bawah kaki Su Senghua, dan embrio rohnya muncul di dalamnya. Teratai itu adalah panggung roh. Teratai itu berputar dan mekar, berubah menjadi tanah teratai dalam sekejap. Pada saat yang sama, kelima elemennya terbang keluar, dan kelima bintang itu berputar mengelilingi tanah teratai. 5 dewa berdiri di atas kelima bintang itu, dan semuanya memiliki jenis wajah yang berbeda. Ki dari Yindan yang kemudian berubah menjadi matahari dan bulan yang membumbung tinggi ke angkasa. Ketika mereka bergabung dengan 5 elemen, terbentuklah 7 bintang. Embrio roh itu tumbuh semakin besar saat berdiri tegak di atas tanah teratai. Sinar matahari warna-warni bersinar dari teratai dan menghubungkan 5 elemen dengan 7 bintang. Kinmu langsung merasakan roh primordialnya berdiri tegak di antara langit dan bumi. Dengan itu sebagai pusatnya, ki vital bergerak di sepanjang lintasan yang aneh, dan penghalang antara harta karun ilahi tidak dapat lagi terlihat. Apa yang Su Senghua telah buka adalah hubungan antara langit dan bumi. 7 bintang dan 6 arah merupakan 2 khazanah keilahian agung yang terpisah, namun teknik roh primordial 7 bintang 6 arah menghubungkan langit dan bumi serta melenyapkan penghalang antara langit dan bumi sepenuhnya. Kinmu bangkit, dan ki vitalnya mengamuk saat dia berteriak, "Saudara Su, biarkan aku melihat ke tahap mana kultivasimu telah meningkat setelah menggabungkan 2 alam besar." Dia melancarkan jurus Thunder Celap Eight Strikes Spring Thunder di Laut Timur yang sepi dan meninjunya.
Ombak laut yang ganas melonjak sementara guntur musim semi meledak dan bergema di seluruh pegunungan. Su Senghua mengangkat tangannya untuk menerima gerakannya, dan tubuh mereka berdua bergetar. Qinmu mundur selangkah dengan ekspresi terkejut. Kepadatan ki vital Su Senghua lebih rendah satu tingkat darinya, tetapi setelah menggabungkan dua alam besar, ia sebenarnya lebih tinggi satu tingkat darinya. Penggabungan dua alam besar ini memang luar biasa. Su Senghua menyebarkan visi tersebut dan menjelaskan teknik yang telah ia temukan. Ekspresi Qinmu berubah. Teknik roh primordial 7 bintang 6 arah Su Senghua terutama bergantung pada embrio roh. Penggabungannya dengan jiwa akan mengubahnya menjadi roh primordial. Roh primordial kemudian akan menjadi pusat dari 4 harta karun ilahi yang agung dan menghubungkan pusat 7 bintang dan 6 arah, memobilisasi semua energi dalam 4 harta karun ilahi yang agung. Ia akan menyempurnakan penghalang antara surga dan bumi, menggabungkan dua alam menjadi satu. Dalam hal itu, semua penghalang antara harta karun ilahi dapat dipatahkan. Ketika menyangkut jembatan ilahi harta karun ilahi, 7 harta karun ilahi yang agung akan menjadi satu. Qinmu Linglung, panduan roh primordialnya adalah sebuah awal, dan teknik roh primordial 7 bintang 6 arah Su Senghua telah mengambil 2 hingga 3 langkah dari titik itu. Apa yang terbentang di hadapan mereka adalah kemungkinan yang tak terhitung banyaknya, karena 7 bintang dan 6 arah bukanlah satu-satunya yang dapat bergabung. Bahkan penghalang antara embrio roh dan 5 elemen dapat disingkirkan. Makhluk surgawi, kehidupan dan kematian, jembatan ilahi, penghalang alam ini semuanya dapat disingkirkan. Jika seseorang berkultivasi ke alam jembatan ilahi dan menggabungkan alam makhluk surgawi untuk menciptakan akses ke hidup dan mati, 7 harta karun ilahi agung akan menjadi satu. Tidak akan ada lagi perbedaan di alam. Jika itu yang terjadi, ini pasti akan mengarah kepada reformasi besar. Kemampuan semua praktisi seni suci di dunia akan meningkat pesat, dan perubahan yang dibawa oleh bangkitnya kemampuan praktisi seni ilahi juga akan luar biasa. Jika ingin mendobrak semua penghalang, itu mungkin akan membutuhkan kerja keras selama puluhan atau bahkan beberapa ratus tahun, namun, sekarang kita melihat fajar. Saudara Su, Anda telah melakukan perbuatan yang luar biasa, gumam Qinmu. Jika bukan karena panduan roh primordial dari Master Sekte, aku tidak akan bisa mengambil langkah ini. Master Sekte, kamu dan Putri Siulah yang melakukan perbuatan luar biasa, kata Su Senghua dengan rendah hati. Qinmu tertawa terbahak-bahak. Su Senghua tidak tahu bahwa alasan mengapa ia mampu memahami panduan roh primordial terutama karena pertemuan di atas kapal pesiar. Ketika mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya, mereka saling bertarung untuk menguji satu sama lain. Hanya dengan pikirannya yang gelisah karena pertemuan itu, Qinmu mampu mengolah roh primordial dengan Ling Yuxiu. Berdasarkan itu, Su Senghua secara tidak langsung mempunyai sejumlah kontribusi dalam pendirian Primordial Spirit Guide. Tiba-tiba, gemuruh guntur terdengar dari sisi mereka saat tubuh kera iblis itu membesar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan wujud aslinya, berubah menjadi kera hitam pekat yang ganas yang sebesar gunung kecil. Setelah Su Senghua menjelaskan teknik roh primordial 7 bintang 6 arah, kera iblis telah mengeksekusi roh primordialnya dan mengoperasikannya sesuai dengan teknik tersebut. Semua orang terlonjak kaget dan mundur, menyaksikan roh primordial kera iblis bergemuruh. Teknik Su Senghua benar-benar dioperasikan dengan lancar olehnya, dan dia berencana untuk menggabungkan 6 arah dan 7 bintang. Hati Su Senghua bergetar, dan dia menatap Qinmu. Master Sekte, bukankah bakat kakak senior Zhan Kong terlalu bagus? Qinmu menahan rasa heran di hatinya dan mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh kera iblis yang luar biasa besar. Pikirannya tanpa noda. Di masa lalu, dia juga telah mempelajari 8 jurus petir dari biara petir besar jauh lebih cepat daripada aku. Karena pikirannya terfokus, kemajuannya dalam kultivasi sangat cepat dan dahsyat. Mungkinkah dia juga tubuh penguasa? Su Senghua bertanya dengan curiga. Fisik kera iblis itu kuat secara alami, dan kultivasinya padat. Saat mengeksekusi roh primordial, dia pemberani dan ganas serta sangat sombong. Ia telah menerima ajaran dari Rulai tua yang mengajarinya kitab suci Mahayana Rulai. Ia kemudian mengikuti Rulai kecil untuk berkultivasi. Ia telah menerima ajaran dari 2 guru besar agama Buddha sehingga dasar kultivasinya sangat dalam. Akan tetapi, meskipun pikirannya murni, ia jauh lebih rendah dalam merintis jalan baru dibandingkan dengan Qinmu dan Su Senghua. Pikiran Qinmu rumit, tetapi ia biasanya dapat memahami hal-hal baru melalui analogi dan menemukan metode kultivasi baru. Pikiran Su Senghua jauh lebih sesuai, tetapi apa yang dipelajarinya lebih heterogen. Semangat pantang menyerahnya juga dipaksa keluar oleh Qinmu, jadi dia mampu membangun teknik roh primordialnya di atas fondasi Qinmu.
Adapun kera iblis, dia tidak memiliki pemahaman seperti ini, tetapi dia mempelajari teknik orang lain dengan sangat cepat. Ketiganya dibudidayakan dengan 3 cara yang berbeda. Kera iblis hanya belajar dan tidak berusaha untuk mengerti. Selama dia bisa berkultivasi, dia akan segera berkultivasi. Su Senghua adalah perpaduan, berusaha untuk mengerti dan mendapatkan lebih banyak pemahaman. Qin Mu, di sisi lain, adalah pembuat jalan. Ketika tidak ada jalan di depan, dia akan membukanya. Qin Mu juga memiliki kelemahan. Setelah membuka jalan, dia biasanya akan pergi dan melakukan hal lain daripada melanjutkan jalan itu. Karena itu, orang yang menemukan teknik roh primordial 7 bintang 6 arah adalah Su Senghua dan bukan dia. Teknik dan seni ilahi yang diciptakan Qin Mu dan Su Senghua, kera iblis adalah yang tercepat untuk dipelajari. Sebelum Qin Mu bahkan dapat mulai mengolah teknik roh primordial, Zhan Kong sudah mulai menghancurkan penghalang alam. Qin Mu segera melupakan pikiran lainnya dan fokus pada pengembangan teknik roh primordial, berusaha untuk mendobrak penghalang antara alam 6 arah dan alam 7 bintang. 2 hari kemudian, dia akhirnya berhasil menerobos, dan baru saat itulah dia membuka matanya. Dia melihat Su Senghua dan kera iblis bertarung di antara gunung-gunung dengan keganasan yang tidak biasa. Di samping mereka, ada biksu iblis dari semua ukuran berdiri dalam lingkaran dan bersorak. Qin Mu hendak bergegas mendekat ketika dia mendengar suara yang dikenalnya datang dari kaki gunung. Biara petir kecil, betapa beraninya kau. Beraninya kau mencuri roh primordial tuanku. Dengarkan, keledai botak di gunung, serahkan roh primordial tuanku atau aku akan memusnahkan seluruh sekte kalian. Qin Mu menunduk dan melihat Pangong So berjalan menaiki gunung dengan kedua kakinya ditekuk ke belakang. Gerakannya yang setengah membungkuk dan setengah jongkok sangat menarik perhatian saat dia berjalan. Anak nakal ini, bukankah aku baru saja memotong salah satu kakinya? Mengapa kakinya yang lain juga dipotong? Qin Mu sangat gembira melihatnya dan melemparkan pedangnya tanpa peringatan apapun. Pedang itu melesat melewati puluhan mil menuju sasarannya. Pangong So baru saja memasang kaki rusa jantannya, jadi dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ketika dia melihat cahaya pedang dan ingin menghindar, sudah terlambat. Setelah berlari 2 langkah, dia melihat cahaya pedang sudah datang ke depannya dari belakang. Dia buru-buru menoleh ke belakang dan melihat kedua kaki rusa jantannya berlari cepat di belakangnya. Dasar bajingan, tubuh Pangong So jatuh ke tanah dan tubuhnya menjadi lebih pendek. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah, "Qin bocah, kau dan aku tidak bisa hidup bersama. Dunia ini sempit." Qin Mu menarik pedangnya kembali ke tempat dia berdiri di puncak keemasan dengan kedua lengan di pinggangnya. Dia tertawa keras dan berkata, "Grandmaster benar-benar sopan, bahkan membawa 2 kaki rusa jantan untuk mentraktirku. Bagaimana mungkin adik kecil tega menolakmu? Aku hanya bisa menerimanya." Pada saat itu, seorang pemuda yang membawa peti berjalan dari gerbang gunung dan mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Mu di puncak emas. Ada senyum di wajahnya yang murni. "Tabib Agung Qin, dunia ini memang sempit. Kita bertemu lagi."